wabarakatuh. Bagaimana kabarnya anak-anak hari ini? Alhamdulillah, luar biasa. Allahu Akbar, semangat. Anak-anak masih tetap semangat kan? Belajar dari rumah, tetap semangat, terus semangat. Karena asyik belajar sama mama dan juga sama papa. Anak-anak, mari kita mulai belajar pada hari ini ya, bersama Ustazah Ati. Bismillahirrahmanirrahim. Hari ini hari Selasa, tanggal 25 bulan Juli tahun 2020. Hari ini kita akan belajar tentang kurban. Anak-anak, hari Jumat besok kita akan, umat muslim seluruh dunia akan melaksanakan Hari Raya Idul Adha. Hore, Hari Raya. Ya, Hari Raya Idul Adha disebut juga dengan Hari Raya Idul Kurban. Kenapa? Karena pada hari itu umat muslim seluruh dunia yang mempunyai kelebihan rizki akan melaksanakan ibadah kurban sebagai tanda syukur kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala atas nikmat yang banyak sekali sudah diberikan kepada kita. Ibadah kurban yaitu dengan cara bagaimana? Menyembelih binatang sapi dan juga binatang kambing. Iya, betul. Anak-anak, siapa yang sudah membeli kambing? Oh, sudah beli ya? Alhamdulillah. Ada juga yang membeli sapi. Alhamdulillah, subhanallah. Semoga rezekinya anak-anak dan orang tua kalian semakin banyak dan dilipat gandakan oleh Allah. Amin. Pada hari raya Idul Adha, amalan yang paling disukai oleh Allah adalah berkurban. Kenapa? Karena selain menyenangkan kepada diri kita sendiri, juga akan menyenangkan banyak orang. Makanya orang yang berkurban akan sangat dicintai dan diingat selalu oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Pahalanya banyak sekali. Selain dicintai juga, satu helai rambut binatang kurban itu akan dibalas dengan satu kebaikan. Bahkan kalau kita kurbannya niat semata-mata ikhlas karena mengharap ridho dari Allah, maka banyak sekali kebaikan yang akan diberikan kepada kita. Alhamdulillah. Anak-anak, siapa yang tahu cerita tentang Nabi Ibrahim dan Nabi Ismail? Mau tahu cerita tentang sejarah berkurban? Yuk kita simak bersama-sama video berikut ini. Nabi Ibrahim mempunyai dua istri. Istri pertama bernama Sarah dan istri kedua bernama Hajar. Sarah melahirkan seorang anak laki-laki yang dinamakan Ishak, dan Hajar melahirkan anak laki-laki juga yang bernama Ismail. Sarah merasa kurang senang hidup bersama Hajar. Berkali-kali ia meminta kepada suaminya agar Hajar dan anaknya dipindahkan ke tempat lain. Akan tetapi, Nabi Ibrahim tidak segera menurutinya. Barulah setelah menerima perintah dari Allah, Nabi Ibrahim mengajak Hajar dan Ismail pindah ke Mekah. Ismail yang masih menyusu pada waktu itu terpaksa harus mengikuti kedua orang tuanya menempuh perjalanan yang begitu jauh dan melelahkan. Hajar dan Ismail ditempatkan di daerah padang pasir yang tandus, sunyi, dan terik matahari yang menyengat kulit. Tak ada seorang pun di sana kecuali mereka berdua. Setelah beberapa tahun Nabi Ibrahim alaihissalam meninggalkan anak dan istrinya itu, ia pun merasa rindu. Beberapa kali
Ia mengirim utusan untuk melihat keadaan anak dan istrinya itu. Dan ketika utusannya mengatakan bahwa anak dan istrinya dalam keadaan yang baik-baik saja, Nabi Ibrahim pun merasa lega. Ternyata kehidupan istri dan anaknya itu diberi serba kecukupan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Hajar dan Ismail dianggap sebagai pemilik dan pemimpin di Mekah, karena mereka berdualah yang pertama kali menetap dan bertempat tinggal di sana. Demikianlah Nabi Ibrahim tidak dapat menahan kerinduannya. Ia pun berangkat ke Mekah dan bertemu dengan Hajar dan Ismail di padang Arafah. Anak dan istrinya itu sedang menggembalakan hewan ternak yang cukup banyak. Dalam perjalanan pulang ke Mekah, setelah menggembalakan ternak, mereka beristirahat di Musdalifah karena kelelahan dan akhirnya tertidur. Dalam tidurnya yang sebentar itu, Nabi Ibrahim alaihissalam mendapat wahyu melalui mimpinya. Ia diperintahkan oleh Allah untuk menyembelih Ismail. Anak kesayangannya itu harus dikurbankan sebagai bukti patuhnya Nabi Ibrahim terhadap Tuhannya. Seketika itu juga, Nabi Ibrahim terkejut dan berdebar-debar. Tampak begitu beratnya ujian kali ini. Ia pun akhirnya menguatkan hati demi rasa cintanya yang lebih besar kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ia juga pada akhirnya memberitahukan mimpi itu kepada Ismail. "Wahai anakku Ismail, dalam mimpi aku diperintahkan oleh Allah untuk menyerahkanmu sebagai kurban, dan aku harus menyembelihmu. Bagaimana pendapatmu, wahai anakku?" Kata Nabi Ibrahim. Ismail pun menjawab, "Wahai ayah, sekiranya itu perintah Allah, maka laksanakanlah apa yang telah diperintahkannya kepadamu. Aku akan tetap sabar dan ikhlas menerima cobaan ini." Dikisahkan iblis berusaha merintangi perintah Allah kepada Nabi Ibrahim. Berkali-kali iblis membujuk Nabi Ibrahim agar tidak melaksanakan perintah itu. Namun Nabi Ibrahim tetap melaksanakan perintah Allah, dan godaan iblis yang begitu dahsyatnya tak akan mampu meruntuhkan ketaatan Nabi Ibrahim kepada Allah. Nabi Ibrahim membawa Ismail ke atas bukit. Di sana, Ismail mengenakan kain penutup mata, dan pedang tajam pun sudah dipersiapkan. Ketika pedang itu sudah berada di leher Ismail, tiba-tiba tubuh Ismail pun diganti dengan seekor kambing yang gemuk oleh malaikat Jibril. Dengan demikian, selamatlah Ismail dari penyembelihan. Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman kepada Nabi Ibrahim, "Hai Ibrahim, kau sudah melaksanakan perintahku dengan ikhlas. Sebagai gantinya, aku berikan binatang ternak untuk disembelih. Ini adalah cobaan besar bagimu." Peristiwa itu terjadi pada tanggal 10 Dzulhijjah di Mina, dan sampai sekarang dirayakan seluruh umat muslim sebagai hari raya Idul Adha. Dan umat Islam yang melaksanakan ibadah haji juga dapat melakukan kurban di Mina sebagai penghormatan atas Nabi Ibrahim alaihissalam. Demikian kisah Nabi Ibrahim alaihissalam. Semoga kisah ini dapat mempertebal iman kita kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Amin ya Rabbal Alamin. Itu tadi cerita tentang Nabi Ibrahim dan Nabi Ismail yang selalu patuh dan taat dalam melaksanakan semua perintah Allah. Anak-anak, siapa yang ingin dicintai dan disayang oleh Allah? Ya, kita juga harus meniru keteladanan Nabi Ibrahim dan Nabi Ismail dalam melaksanakan patuh dan taat melaksanakan perintah Allah. Contohnya apa saja? Ya, betul. Contohnya sholat, puasa, zakat, haji bagi yang mampu, juga berkurban,
dan juga taat dan patuh kepada mama dan papa. Itu juga perintah Allah. Ayo, siapa yang masih marah-marah sama mama sama papa? Ya, tidak ya. Anak-anak harus nurut sama mama dan juga papa. Sayang sama saudara juga. Sayang kepada semua teman-teman. Ya. Terima kasih. Jadi anak soleh dan solihah. Alhamdulillah, hari ini belajar kita sudah selesai anak-anak. Yuk kita tutup dengan doa penutup majelis. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.